Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatika wa rahmatika 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fawaid al-Fawaid sampai di halaman 25. Masuk ke dalam subbab kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Dan mudah-mudahan pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari atau menyelami makna-makna di bab atau subbab ini insyaallah. Kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Kitab Allah yang tersurat di sini maksudnya adalah ayat syar'iyah, dan kitab Allah yang terlihat adalah ayat al-kauniyah. Atau kalau judul aslinya yang dijudulkan oleh Syekh Ali Hasan, kitab Allah yang tersurat adalah Kitabullah Mastur. Kitab Allah yang terlihat adalah Kitabullahil Manzur. Kitabullahil Mastur dan Kitabullahil Manzur. Bagi ikhwah yang ingin membacanya, silakan. Siapa yang ingin membacanya? Silakan membacanya. Siapa yang Kita Allah yang tersurat. Kita membacanya gini aja. Kita mulai dari Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, seperti itu. Kemudian Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Fawaid al-Fawaid kayak gitu, ada mukadimahnya biar lebih sopan dan lebih resmi. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Dalam kitab Fawaid ini Keraskan. Teriak. Kurang keras. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengenal dirinya atau ma'rifatullah melalui dua cara. Pertama, dengan memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah. Kedua, dengan merenungi dan mentadabburi ayat-ayatnya. Cara yang pertama terkait dengan apa yang terlihat atau alam semesta. Sedangkan cara yang kedua terkait dengan apa yang terdengar atau tertulis dan dapat dipahami. Cara ma'rifatullah yang pertama disebutkan dalam firman-Nya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran ayat 190. Dan masih banyak ayat-ayat semacam ini di dalam Al-Quran.
Bentuk ma'rifatullah yang kedua disebutkan dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an. An-Nisa ayat 82. Afalam yadabbarul qaula, maka tidakkah mereka menghayati firman Allah. Al-Mu'minun ayat 68. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Shad ayat 29. Dan banyak ayat lain yang semisal dengannya di dalam Al-Quran. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya perbuatan-perbuatannya, dan perbuatan itu menunjukkan adanya sifat-sifatnya. Apabila dilogikakan, sesuatu ciptaan pasti menunjukkan adanya perbuatan, dan perbuatan itu pasti menuntutnya adanya eksistensi, kemampuan, kehendak, dan ilmu yang dimiliki pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mustahil suatu perbuatan yang bersifat ikhtiari, mana suka, muncul dari zat yang tiada, atau muncul dari zat yang ada tetapi tidak kuasa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu, dan tidak berkehendak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitabnya Fawaid Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengenal dirinya, atau yang disebut sebagai ma'rifatullah, melalui dua cara. Karena memang ayat-ayat Allah itu ada dua macam, yaitu ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Kaun itu semesta, ciptaan. Dan ayat syar'iyah itu kalam Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kewajiban setiap manusia. Semakin manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tahu kadar dirinya, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak disembah. Sehingga semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang, maka semakin ikhlas dia dalam beramal. Semakin jauh seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tidak ikhlas dia beramal. Meskipun ilmunya banyak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu berbahasa Arab, asli mampu memahami Al-Quran, mengenal arti-arti dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketika dia sejatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan-amalannya menunjukkan ketidakikhlasan dia. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak sekadar berupa materi ilmu pengetahuan tentang Allah, melainkan peresapan yang kemudian dicerminkan dengan amalan-amalan yang soleh. Dan amalan soleh itu adalah amalan yang terbangun dari keikhlasan dan juga ketepatan terhadap sunnah Nabi, atau tidak melanggar terhadap sunnah Nabi. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cara. Yang pertama, dengan memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperhatikan makhluk. Memperhatikan makhluk dalam artian apa? Kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keindahan dan hikmah dari apa yang Allah ciptakan. Kedua, dengan merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara syar'i. Yang pertama berarti memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat syar'i. Kedua ini seperti menjadi rukun bagi seorang muslim
rukun bagi seorang muslim, keharusan bagi seorang muslim, yaitu memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatnya. Ini adalah sesuatu yang wajib dan pasti ada pada diri seorang yang beriman, yaitu memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian berpikir siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makhluk yang kecil maupun makhluk yang besar, baik itu yang di luar dirinya maupun di dalam dirinya. Dan yang kedua, merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah secara syar'i, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu kita katakan menghafal Al-Quran itu tidak wajib, tapi mentadabburi itu wajib. Sehingga jika seseorang sibuk dengan dunianya, atau mencari ilmu dunia, atau mencari ma'isyah, nafkah buat keluarganya, tidak sempat atau kesulitan menghafal Al-Quran, itu dia tidak berdosa. Tetapi jika dia sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mentadabburi, justru itu yang berdosa. Dia meninggalkan tadabbur. Karena orang yang meninggalkan tadabbur sama saja dengan meninggalkan Al-Quran. Orang yang meninggalkan tadabbur, meskipun dia membaca, sama seperti dia membaca apa yang dia tidak pahami dan dia tidak mau memahaminya. Ketika seorang bos memerintahkan pada bawahannya, kemudian bawahannya tidak menghendaki untuk memahami perintah bos, maka tercelalah bawahan tersebut. Itu yang di pekerjaan kita. Bos akan murka, tetapi ternyata bawahannya tidak mau memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalamnya. Mana yang lebih tercela? Mana yang lebih tercela? Sehingga ternyata selama ini manusia banyak yang lebih takut pada bosnya dibandingkan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih melihat kepada amar dan perintah bosnya dibandingkan amar dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk larangan. Tadabburnya hilang. Peresapan terhadap ayat-ayat Al-Qur'annya hilang. Tidak ada keinginan untuk meresapi ayat-ayat Al-Qur'an. Diingatkan untuk tadabbur engkau, tidak ada. Itu menunjukkan apa? Kerasnya qalbu. Sementara tidak mentadabburi Al-Quran itu adalah karakter imma orang kafir, imma orang munafik. Imma orang kafir, imma orang munafik. Itu orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, imma orang kafir, imma orang munafik. Apakah ada orang munafik membaca Al-Quran? Ada, banyak. Tapi apakah ada orang munafik mentadabburi Al-Quran? Tidak ada. Makanya nanti insya Allah kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu karakter mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika diajak untuk mentadabbur ayat Al-Quran, 1000 alasan. Dan semua alasannya itu pasti duniawi. Dunialah yang menyebabkan mereka membuat atau kalbu-kalbu mereka seperti kalbu-kalbu orang kufar dan orang munafik. Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala hari ini? Sudahkah kita merenungi dan mentadabburi satu ayat saja pada hari ini? Sudah atau belum? Itu tanya tiap hari. Tiap hari kita bertanya. Sudahkah kita menemukan hikmah dari qadar yang Allah inginkan pada kita pada hari ini? Sudahkah kita belajar yang mana pelajaran itu dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah pada hari ini? Bagaimana keadaan qalbu kita kepada Allah? Ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Hussein Yaqub, seorang syekh dari Mesir, hafizahullah. Setiap dia kajian, di awal kajian setelah amma ba'd, apa yang dikatakan? Bertanya kepada para hadirin, kaifa halukum ma'allah? How are you with your God? Gimana keadaan qalbu kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Adakah interaksi antara kau dan kita?
terhadap Allah Subhanahu wa taala? Adakah interaksi? Gimana keadaan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bertanyalah itu di tiap hari. Bahkan tiap bagian dari hari kita bertanya seperti itu. Pagi, ayat apa yang sudah kita cerna? Ayat apa yang sudah kita perhatikan? Siang, ayat Allah apa yang sudah kita pahami? Apakah bertambah ilmu kita? Atau apakah bertambah iman kita? Sore hari, zikir apa yang telah kita ucapkan? Malam, ayat apa yang sudah kita tadabburi sebelum kita tidur, sebelum kita menutup mata, sebelum kita menuju ke kematian kecil? Ayat apa? Atau tidak ada ayat? Atau memang sehari kita hanya di dunia mempelajari ilmu dunia, tidak ada pentadabburan terhadap ayat-ayat Allah? Lalu kita kemudian menjadi merasa dan mengklaim kita adalah orang yang beriman kepada Allah? Atau kita beriman pada Allah hanya pada hari Sabtu misalnya, karena ditampilkan di sini ayat-ayat Allah, dan hari Ahad sampai hari Jumat tidak ada tadabbur terhadap ayat Allah? Beriman macam apa yang seperti ini? Beriman macam apa? Sedangkan tiap detik kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita diberi kenikmatan yang tidak ada taranya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tiap hari kita lupa akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beriman macam apakah kita ini? Itu tanya. Di sini sudah ada dua macam pentadabburan, mentadabburi makhluk, kemudian mengingat Allah, dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang bersifat syar'i. Cara yang pertama terkait dengan apa yang terlihat, alam semesta. Tidak mesti langit antum lihat, tidak mesti hamparan bumi antum cari. Namun wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apa kalian tidak melihat? Lihat cermin. Bagaimana Allah jadikan kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Seandainya kita berpikir tentang penciptaan kita dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah penciptaan Allah, penciptaan dari Allah terhadap kita. Apa yang kita gunakan dari anggota tubuh? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tolak mereka, atau kami tolak dia, insan, asfala safilin, sedasar-dasarnya dasar. Kenapa? Karena tidak mentadabburi, tidak memperhatikan apa yang ada pada dirinya, tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya, mengira bahwa segala yang ada pada dirinya itu tidak berharga. Dari mata, telinga, muka, wajah, perhatikan semua. Lihatlah hewan atau binatang, tidak sebanding dengan insan dari segi penciptaan. Melihat hewan misalnya sekitar kita, lihatlah kucing, perhatikan kucing, kiaskan dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kucing tidak betah dengan air, sehingga pembersihan kucing itu dengan cara menjilat. Namun Allah memuliakan kita membersihkan diri dengan cara mandi. Maka begitu, apakah kita mau kita menjilat-jilat diri kita sendiri untuk membersihkan diri? Tidak mau. Perhatikan hewan, binatang. Ketika kucing kawin, perhatikan, mereka bersaing, kemudian mereka pun kawin.
tidak peduli setelah itu kebersihan dan semacamnya. Namun manusia ketika junub, Allah syariatkan mandi junub. Apakah kita ingin seperti kucing dalam mencari pasangan musiman, kemudian berkelahi antara laki-laki jantan? Perhatikan binatang seperti babi. Kita selalu mencela babi. Namun jika orang manusia yang mengaku beriman tidak mentadabburi kalam Allah dan tidak melihat kekuasaan Allah di segala yang terlihat, apa bedanya dengan babi dan binatang lainnya? Mereka tidak Allah ciptakan akal seperti sebagaimana manusia yang berfungsi akalnya. Jika manusia tidak menggunakan akalnya untuk mentadabburi kalam Allah, jika manusia diperlihatkan ayat-ayat Allah kauniyah, jika manusia diperdengarkan ayat-ayat Allah syar'iyyah, kalam Allah Al-Quran, tidak ada bekas pada dirinya, tidak ada pemahaman pada dirinya, apa bedanya manusia dengan hewan? Apa bedanya manusia dengan binatang yang Allah ciptakan melata dan mencari hidup sendiri? Sedangkan kita Allah bekali akal, Allah bekali pemahaman. Kita mengejar bahasa Inggris untuk bisa kuliah di luar negeri, tetapi kita tidak mengejar bahasa Arab untuk memahami ayat yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Di mana letak dunia di kalbu kita? Di mana letak akhirat di kalbu kita? Apakah akhirat sudah terbuang dari kalbu kita? Sedangkan kalbu kita isinya dunia semua, maka siap-siap binasa di dunia dan kemudian di akhirat tidak akan mendapatkan jatah yang terbaik. Maka tadabburilah kalam Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalam Allah adalah obat untuk setiap penyakit hati, setiap kegalauan, setiap kesulitan. Tadabburi kalam Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala di sana menggambarkan betapa indahnya makhluk. Kenapa kita tidak melihatnya? Kenapa kita ketika melihat pohon, melihat langit, melihat bumi, melihat bulu-bulu dalam diri kita, melihat kulit pada diri kita, kita tidak mengingat bahwasanya itu semua siapa yang menciptakan? Siapa yang memproduksi? Oleh karena itu, zikir artinya mengingat. Zikir artinya menyebut. Menyebut tanpa mengingat apalah artinya. Tapi mengingat walaupun tidak menyebut itu ada artinya. Ketika seseorang menyebut Allah tanpa ada pengingat pada Allah, apa arti zikir itu? Namun ketika antum melihat pepohonan, lalu antum mengingat siapa pencipta pohonan itu lebih berarti dari sekadar kita membaca apapun tanpa kita mengingat siapa yang menciptakannya. Kita membaca Al-Quran, tidak ada ingat kepada Allah, sekadar baca. Apa bedanya dengan anak SD yang dipaksa oleh orang tuanya atau oleh gurunya untuk baca Al-Quran? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Imam membaca Al-Fatihah dan surat-surat, kita mendengar, tidak ada tadabbur. Apa bedanya dengan anak-anak kumpulan anak SD yang di depannya gurunya membaca Al-Fatihah, kemudian anak-anaknya terdiam, tidak ada pemahaman sama sekali? Apa gunanya kita puluhan tahun hidup tidak memahami Al-Fatihah? Di mana keislaman kita? Tiap hari kita membaca dan dibacakan Al-Fatihah, dan tiap hari kita tidak belajar Al-Fatihah. Di mana keislaman kita? Di mana tadabbur kita? Di mana keperginya klaim kita bahwasanya kita muslim dan beriman?
Atau itu sekadar klaim saja? Kemana perginya kita kelak? Apa yang kita jawab pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya oleh Allah? Ketika kita ditanya oleh Allah, kami atau Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan rezeki untuk kalian, telah memberikan kalian internet, telah memberikan kalian kemudahan motor, HP, televisi dan semuanya. Sedangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak kalian pahami. Apa jawaban kita? Sedangkan ketika misalnya kita di ujian akhir semester, ketika kita tidak mengetahui arti suatu istilah basic dasar penting dalam ilmu yang kita geluti, kita akan dicela oleh dosen dan kita mencela diri kita. Tetapi ketika kita tidak tahu ayat Allah, sedangkan internet terhampar, buku-buku terhampar, semua gratis, semuanya. Siapa yang akan mencela kita? Yang menciptakan semesta alam yang akan mencela kita, bukan dosen. Apalah artinya celaan dosen jika Rob semesta alam memuji? Dan apa arti pujian dosen jika pencipta semesta alam mencela? Tidak ada arti. Maka belajarlah, kita tadabbur kalam Allah Subhanahu wa taala. Berikan porsi kalam Allah Azza wa Jalla lebih dari porsi kita mempelajari ilmu lain, terutama ilmu dunia. Itu yang terpenting. Tapi justru sebaliknya mungkin porsi untuk ilmu dunia kita jauh lebih banyak dibandingkan porsi kita untuk kalam Allah Azza wa Jalla. Merasa bahwasanya dunia ini lebih penting daripada kalam Allah Azza wa Jalla. Padahal jika Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Quran ini pada gunung, kamu akan melihat gunung itu khusyuk. Karena apa? Takut. Tapi ternyata bagi kita lebih penting apa? Lebih penting ilmu dunia dibandingkan Al-Quran. Dan di sini kita mengajak mentadaburi kitab Allah yang tersirat dan yang tersurat, sehingga selalu kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita lalai, kita bertaubat dan beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berkali-kali bertaubat. Cara ma'rifatullah yang pertama disebutkan dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas." Di sini surat Al-Baqarah. Ada harap di antara antum mungkin di HP-nya ada Al-Quran, ada harap membuka Al-Quran. Membuka Al-Quran, kalau misalnya di HP-nya ada Al-Quran, terlebih ada terjemahan jauh lebih bagus, bukalah Al-Qurannya. Kita insya Allah pada sore ini kita benar-benar insya Allah tadabbur terhadap ayat kalam Allah Azza wa Jalla. Al-Baqarah ayat ke-164. Al-Baqarah ayat ke-164. Insya Allah pada sore ini kita akan mempelajari beberapa ayat yang berkaitan dengan tema yang kita sedang bahas. Insya Allah. Tidak apa-apa, Al-Quran bahasa Indonesia tidak apa-apa. Bahkan lebih bagus karena tidak bisa kita atau sebagian dari kita mungkin untuk memahami maksud bahasa Arabnya. Dalam ayat 164. Kita baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr والفلك التي تجري في البحر بما ينفع
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Perhatikan dua ayat ini. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma', dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Fahya bil ardu ba'da mautiha, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, sesudah keringnya. Wabatha fiha min kulli dabbah, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi yaqilun, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang yaqilun, bagi kaum yang menggunakan akalnya, bagi kaum yang memikirkan. Adapun bagi yang tidak memikirkan, gak ada bekas dalam kalbunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah andada, tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian keterangannya, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sekutu. Sama cinta mereka terhadap makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafal di sini ingat, andal, jamak dari nid, yang artinya sekutu, tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang beriman, mereka amat sangat cinta kepada Allah. Atau mengingat lafal andada dalam Al-Quran. Lafal andada dalam Al-Quran disebut berkali-kali. Dan ketika ada lafal andada, antum tidak akan menemukan jauh-jauh dari ayat tersebut penciptaan langit, bumi, rizki, dan air. Di sini sebut langit, bumi, dan ini untuk semua rizki dan air. Wa anzalna minas samaa'i ma'an wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'. Atau kita buktikan lebih dalam surat Al-Baqarah, masih antum buka di awal-awal surat Al-Baqarah. Apa perintah pertama dalam surat Al-Baqarah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lihat di sini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menciptakan, menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Firash dalam bahasa Arab kita juga mengenal firash, artinya tempat tidur, kasur. Was samaa bina, dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dengannya dari buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Lihat setelahnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian itu tahu bahwasanya Allah tidak berhak disekutukan. Di sini disebutkan penciptaan langit dan juga bumi sebagai hamparan, dan juga air, dan juga rizki bagi kita semua. Sama. Kita akan mendapatkan bukti lain di surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd walaupun bukan andada, namun lafal lain aulia, jamak dari wali, yaitu yang dicintai. Ayat ke-16 surat Ar-Ra'd, halaman 251. Antum cari di situ ayat ke-16 halaman 251 cetakan umum, lafal aulia. Qur rabbus samawati wal ardi qulillah, katakanlah siapa pencipta langit dan bumi, katakan Allah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya, katakanlah apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai para wali, sebagai yang dicintai? La yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra, sedangkan mereka itu enggak memiliki bagi diri mereka manfaat dan madarat. Dan sebelumnya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, kepada Allah lah bersujud siapapun di langit-langit dan di bumi. Kemudian ayat itu ayat sebelumnya, ayat setelahnya lihat, anzala minas samaa'i ma'an, telah menurunkan dari langit air. Seperti yang tadi kita bilang, langit, bumi, air, rizki. Antum buka surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat ke-30. Surat Ibrahim ayat 30. Wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilih, dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Antum cari kata samawat, ard, ma, dan rezeki, cari sekitar, antum akan menemukan buktinya di ayat ke-32. Dua ayat setelahnya mengajak kita berpikir. Allahul ladzi
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan dari langit air. Maka dia mengeluarkan dengan air itu, dengan sebab air itu, thamarat, buah-buahan, sebagai rezeki bagi kalian. Sudah berapa bukti bahwasanya jika disebut di sana Anda ada sekutu bagi Allah, maka Allah membalikkan dengan bukti-bukti yang nyata berupa langit, bumi, air, rizki, malam, siang. Dan juga masih ada ayat-ayat lain seperti di surat Az-Zumar juga ada. Dan juga masih ada di surat Fussilat setelah kita cari. Semua menyebutkan langit, bumi, air, rizki. Apa isyaratnya? Perhatikan itu semua. Wahai orang-orang yang berbuat syirik, wahai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan langit, perhatikan bumi, perhatikan air, perhatikan rizki bagi kalian. Perhatikan langit, awal tercurah darinya air. Perhatikan bumi yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala, air. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian binatang pun memakan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Kemudian kita memakan tumbuh-tumbuhan dan kita memakan binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena sumber kehidupan menjadi air. Dan diri kita bersumber dari tanah. Dan asal penciptaan Adam alaihissalam dari tanah. Dan tanah disembah oleh air. Kemudian jadilah kehidupan. Apakah ada yang berpikir sirkulasi seperti itu? Apakah ada di antara kita yang mentadaburi hal-hal semacam itu? Atau bagi kita itu hanyalah sesuatu yang lewat? Sedangkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bumi berguncang, berguncanglah bumi. Jika Allah menghendaki keringnya air, dari siapa kita meminta? Kepada siapa kita meminta? Maka bukalah surat Al-Mulk, surat yang disunahkan bagi kita untuk membacanya di tiap malam, agar kita ingat bahwasanya dari pagi sampai kita menjelang tidur, siapa yang memberi kita rezeki. Buka surat Al-Mulk, tadabburi surat Al-Mulk. Jangan jadikan dia lewat begitu saja. Sebagaimana orang-orang kufar dan munafik, mereka menjadikan kalam Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lewat, bahkan mainan. Surat Al-Mulk, lihat ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bagi kalian al-ardh, bumi. Dhalul, dhalul artinya tunduk. Bumi ini tunduk pada kita. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di jalan-jalan. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rezeki-rezeki. Tetapi Allah peringatkan bagi kalian, setelah Allah memberikan bumi yang tunduk buat kalian, Allah mempersilahkan bagi kita untuk berjalan mencari penghidupan, makan dari rezeki-rezeki dari bumi. Ingat setelahnya, wa ilaihi nusyur. Jangan dikira kalian enak begitu saja kemudian tidak dihisab, melainkan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu perhatikan ketika kalian berjalan di muka bumi dan ketika kalian makan dari rizki-rizki dari bumi. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian beriman kepada Dia yang di langit, Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menginginkan bumi jungkir balik dan kacau? Ketika antum makan dari rezeki dari bumi, apakah antum beriman pada Allah yang bisa saja menjungkir balikan bumi? Aamintum ma fis samai yursilu 'alaikum hasiba. Dan apakah kalian beriman kepada siapa Dia yang di langit ketika Dia mengirimkan kalian hujan? Dan lihat, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang yang telah berlalu itu telah mendustakan itu semua. Ditakutkan orang yang berjalan travel di muka bumi banyak-banyak, touring, wisata dan sebagainya, dan makan makanan dari rezeki Allah, dia tidak dalam keadaan beriman kepada Dia yang ada di langit. Sebagaimana orang-orang kufar pada zaman terdahulu. Di sini ibrahnya. Jangan senang dulu ketika Allah berikan rezeki bagi kita untuk traveling ke kota-kota, berselancar, berpesiar, ke pantai, ke muka bumi manapun yang kita inginkan. Sedangkan kita tidak ada penghayatan terhadap ayat-ayat semesta. Tidak ada keimanan kita terhadap Dia di langit. Kita berfoya-foya di pantai, berfoya-foya, bersenang-senang. Apakah kalian beriman? Kemudian Allah mengajak berpikir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Apa mereka enggak melihat burung di sana mengepakkan sayap-sayapnya? Siapa yang menyeimbangkan mereka? Tidak ada yang menyeimbangkan mereka kecuali Ar-Rahman. Ada nggak di sini? Ada nggak di antara manusia yang ketika berpesiar, berselancar dan mencari keindahan dunia berpikir rata-rata mencari keindahan alam? Oke. Touring ke gunung, ke pantai, melihat burung, melihat lautan, melihat pasir, melihat gelombang lautan. Di situ bedanya orang beriman dengan orang munafik dan kafir. Orang beriman melihat itu semua, kemudian mengingat siapa yang di langit yang menciptakan ini semua. Sedangkan orang yang terjangkit di hatinya, di kalbunya, kemunafikan, bahkan kekufuran, tidak ingat. Allah tutup. Maka di sini ingatlah kita, ketika kita berselancar, berpesiar ke belahan bumi manapun, siapa yang kita ingat? Atau kita sekadar bersenang-senang? Jika memang benar sekadar bersenang-senang tanpa mengingat Allah, maka ketika mati, apakah itu dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Kenapa? Dia mati dalam keadaan lupa akan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam keadaan menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa ini? Siapa yang akan memberi rizki bagi kalian jika Dia, Allah Subhanahu wa taala, menahan rizki bagi kalian? Siapa? Siapa yang akan memberi? Apakah itu kita mengingatnya? Sekarang kita mengingatnya. Siapa yang memberi kita nafas? Siapa yang akan memberi kita nafas jika Allah menahan udara dari masuknya udara ke dalam hidung kita? Siapa yang akan memberi?
Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, ini baru beberapa ayat. Sedangkan Al-Quran dipenuhi oleh ayat-ayat yang mengajak kita berpikir, tentang penciptaan semesta. Makanya kadang sebodoh-bodoh orang adalah orang yang bergelut di bidang yang dekat dengan alam semesta, namun tidak bisa menyelami makna dan tadabbur padanya. Sebodoh-bodoh orang yang mempelajari biologi, kehidupan, tetapi ternyata tidak ada bekas terhadap imannya dari ilmu tersebut. Sebodoh-bodoh orang itu, meskipun ia pintar mengenal semua istilah, bahkan bisa memberikan resep-resep obat-obatan, tetapi ketika dia terhijabkan olehnya atau darinya ayat-ayat semesta, itulah sebodoh-bodoh orang yang tidak akan bermanfaat ilmunya untuk akhirat. Bahkan orang yang jahil ilmu biologi, namun ketika dia melihat langit putih dan biru, melihat hujan, kemudian dia ingat bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi sealim-alim orang, jauh lebih bermanfaat bagi dirinya dibandingkan orang yang bergelut di biologi misalnya, namun tidak ada manfaat baginya untuk akhiratnya dengan ilmu tersebut. Termasuk juga sebodoh-bodoh orang yang mempelajari bahasa asing tetapi tidak menemukan adanya hikmah dari ayat Allah dalam bahasa asing tersebut. Sebodoh-bodoh. Jelas itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan lisan, perbedaan bahasa adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang berbahasa asing berbangga dengan bahasa asingnya, tetapi dia tidak ingat siapa yang menciptakan bahasa itu? Dia tidak ingat bagaimana dulunya manusia, bagaimana bahasa berkembang, siapa yang membuatnya berkembang. Ya. Begitu juga sebodoh-bodohnya orang yang belajar bahasa Arab, ternyata bahasa Arab tidak memberi manfaat bagi ilmu syar'i dan pengenalan terhadap Allah. Bodoh. Amat disayangkan ketika Allah sudah mendekatkan padanya ayat-ayatnya, ternyata dia menghijabkan dirinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum pikirkan, apa yang antum pelajari dari ilmu dunia? Sebodoh-bodohnya orang yang pelajari ekonomi, tergiur dengan pelajaran-pelajaran ekonomi, kemudian dia tidak begitu meresapi bahwasanya yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa bodohnya. Ilmu apa lagi yang kita garap? Ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu apapun yang bermanfaat, jika tidak mengantarkan kepada keimanan kepada Allah, apa bedanya dengan begitu? Tidak ada beda, sia-sia, hanya duniawi, tidak mengantarkan kepada keimanan, tidak mengantarkan kepada amal soleh. Kalau misalnya kita mencari satu ayat yang menunjukkan perbedaan bahasa kita, itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicari di surat Rum. Ada yang hafal di sini? Carilah di surat Rum. Bahwasanya perbedaan lisan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rum ayat ke-22. Lihat ayat 21.
Wa min ayati, dan di antara ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian, itu golongan kalian manusia, azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan bagi antara kalian kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya itu adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Siapa di sini yang belajar ilmu sosiologi? Hubungan antar manusia. Bukankah hubungan antar manusia itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah? Itu adalah ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berpikir. Yang tidak berpikir itu bukan ayat-ayat Allah. Karena apa? Terhijabkan antara dia dengan keimanan terhadap Allah, hubungan antar manusia, sosial antara suami dan istri. Bukankah itu ayat-ayat Allah? Rasa cinta kita kepada misalnya pasangan, bukankah itu ayat-ayat Allah? Keinginan kita untuk mendapatkan pasangan, bukankah itu ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah semesta? Itu adalah ayat-ayat Allah bagi yang berpikir, bagi yang beriman. Ayat setelahnya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, dan di antara ayat Allah penciptaan langit dan bumi. Siapa di sini yang mempelajari ilmu geologi? Siapa di sini yang mempelajari ilmu astronomi? Jika ada yang mempelajarinya, namun tidak memberinya bekas terhadap keimanan dari ilmu tersebut, maka apa gunanya ilmu tersebut? Inilah tamparan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu falak, astronomi, geologi, tetapi tidak menjadikannya sebagai pengantar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan lidah-lidah kalian, bahasa-bahasa kalian. Wa alwanikum, dan warna-warna kalian. Ikhtilaf alsinah, bahasa. Siapa di sini belajar bahasa asing? Ikhtilaful alwan, ras. Siapa di sini yang mempelajari antropologi? Siapa? Mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris, mempelajari antropologi, ternyata tidak menjadikan keduanya sebagai pintu gerbang menuju ma'rifatullah, maka tidak berpikir. Pendek. Kasihan. Isi semua cabang ilmu dunia masuk. Astronomi masuk. Bumi, geologi masuk. Tadi psikologi masuk. Sosiologi masuk. Kemudian ilmu komunikasi, bahasa masuk. Ilmu budaya masuk. Dan semua ilmu itu ada padanya ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Ya mungkin baru sekarang kita sadari. Saking apa? Saking kerasnya kolbu kita, atau saking jahilnya, bodohnya. Mana kita sebelumnya? 20 tahun lebih kita hidup tidak tahu ayat-ayat seperti ini. Dari SD kita diajari ilmu dunia, belum tahu seperti ini. Itu semua ayat Allah. Sayang sekali. Sayang sekali. Kemana guru-guru kita yang mengajarkan kita? Sayangnya kita dididik untuk dunia semata, dalam ilmu dunia. Dan seterusnya. Antum cari di sini. Mungkin ilmu yang antum geluti sekarang itu masuk di sini. Dan ayat ini menampar kita semua. Siapapun antum di sini, pasti ada ilmu terkhusus di bidangnya yang antum geluti. Ilmu yang mubah, bahkan ilmu yang sangat bagus untuk dipelajari, bermanfaat untuk manusia. Namun sayang, tidak bermanfaat untuk keimanan seringkali. Iginkah kita menjadikan ilmu yang kita geluti sebagai pengantar menuju surga? Jika ingin, maka jadikan
ilmu tersebut sebagai wasilah juga untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlanjut ke ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Adapun orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya, nggak ada ayat-ayat Allah untuk ini. Nggak meresapi. Maghrib sudah, pagi sudah. Tidak ada persapan, tidak ada peringatan bahwasanya ini tuh ada yang mengatur dan bahwasanya ini akan berakhir. Kita lanjutkan. Dan masih banyak ayat semacam ini dalam Al-Quran. Akan berlanjut ke halaman 226. Kenapa di sini Ana pribadi alhamdulillah lambat dalam menjelaskan halaman 226. Di sini Ana mengajak diri Ana sendiri, kemudian antum juga. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Susah ataupun senang, terlebih di waktu susah, karena Quran adalah syifaa'un lima fis sudur, yaitu obat untuk apa yang ada di dalam qalbu, di dalam dada kita. Apapun itu. Seringkali hal-hal yang mengganjal dan hal-hal yang membuat kita bersalah atau yang membuat kita sedih itu disebabkan dosa kita. Ketika kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatkan kita di mana letak dosa kita, di mana letak kesalahan kita. Akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukalah Al-Quran, temukan makna-makna di sana. Oleh karena itu, milikilah minimal 1 kitab tafsir Al-Quran. Minimal 1 kitab tafsir Al-Quran, 1 judul. Meskipun 7 jilid, meskipun 5 jilid. Carilah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah, kemudian belilah tafsir Al-Quran. Kita sekalian punya kitab-kitab muqaddimah atau pedoman pengantar ilmu dunia, subhanallah. Dan kita tidak punya kitab-kitab pengantar memahami Al-Quran. Alhamdulillah. Mana yang disebut keimanan di sini? Mana setiap hari atau kita tahu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab, Al-Quran. Antum cermati isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memperhatikan Al-Quran. Huruf muqatta'ah. Apa artinya? Huruf dalam awal surat Al-Quran. Alif lam mim ra, shad, nun, dan lain-lain. Buka semuanya. Antum perhatikan setelah huruf-huruf muqatta'ah itu apa yang Allah bicarakan. Mau dibuktikan? Kita buktikan sekarang. Mulai dari surat Al-Baqarah. Antum akan mengetahui isyarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Dan mungkin ini antum baru tahu sekarang. Enggak sadar sebenarnya. Alif lam mim. Apakah kita tahu maknanya? Tahu maknanya? Wallahu a'lam. Ada maknanya? Ada maksudnya? Ada. Namun wallahu a'lam. Ada penafsiran salaf terhadap makna ini? Ada. Tetapi tetap kita katakan wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Namun setelah huruf muqatta'ah ini, lihat. Dzalikal kitab. Ini adalah Alkitab, Al-Quran. Kita buka surat Ali Imran.
Kita buka surat Al-Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu apa? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Al-Qur'an. Karena apa? Ada nazzala di sini, menunjukkan Al-Qur'an. Surat apa lagi? Antum cari terserah antum surat yang mana. Walaupun tidak semua surat, mayoritasnya akan menunjukkan ke sana. Surat apa terserah antum. Surat Hud misalnya. Ini anak buka asal. Alif Lam Ra Kitabun uhkimat ayat. Selesai buktinya, masih banyak. Mau yang mana lagi surat? Yang berawal dari huruf muqatta'ah. Surat Yunus. Alif Lam Ra tilka ayatul kitab. Kita buka lagi surat apa terserah. Surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Buka terserah surat apa. Antum surat Al-Qasas. Tasin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini baru beberapa. Antum gali semuanya, hampir semuanya, kemudian menyinggung Al-Quran, kecuali beberapa surat, seperti surat Maryam. Tidak. Juga seperti surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, dan kemudian menceritakan tentang Rum. Juga surat Nun, wal qalami wa ma yasturun, tidak. Tetapi selebihnya tentang Al-Quran semua yang langsung. Alif Lam dan Tasin Mim dan seterusnya itu huruf muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui maknanya. Dan itu ditujukan untuk iltifat, yaitu supaya orang-orang memperhatikan dengan rumus-rumus ini. Bukan untuk mentakwilnya, tapi untuk mengalihkan perhatian. Oh, ada Tasin Mim. Apa setelahnya? Pasti tentang Al-Quran, kecuali beberapa surat saja. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar antum menoleh kepada Al-Quran segera dan mentadabburi bahwasanya itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan untuk kita semua, bahkan untuk kaum manusia semuanya, bahkan untuk jin dan manusia. Baik, sekarang kita akan kembali ke kitab Fawaidul Fawaid. Halaman ke-26. Bentuk ma'rifatullah yang kedua, mentadabburi ayat-ayat syar'iyyah, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Disebutkan di sini ada 3 ayat, dan kesemua ayat itu tentang tadabbur. Kesemua ayat ini tentang tadabbur, dan perintah tadabbur ini, lihat, yang pertama, afala yatadabbarun al-Quran, afalam yadabbarul qaul. Kemudian yang ketiga, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Di sini mungkin akan sangat menampar kita, saking lalainya kita. Ini baru 3 ayat. Dalam Al-Quran, perintah untuk tadabbur itu ada 4 ayat. Di sini tulis 3 ayat. Ada satu lagi sebenarnya, tapi yang ayat pertama, afala yatadabbarun al-Quran, itu ada di 2 surat. Yang pertama di surat An-Nisa, yang kedua di surat Muhammad. Di surat An-Nisa, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di surat Muhammad, afala yatadabbarun al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Sekarang afala yatadabbarun al-Quran. Di sini apakah?
Fala yatadabbarun, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ini bertanya, istifham, tetapi istifham inkari, yaitu bertanya tanpa membutuhkan jawaban yang artinya mengejek, menghinakan. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seperti itu. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kok bisa sebodoh itu? Apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Dan afala yatadabbarun Al-Qur'an di surat An-Nisa dan surat Muhammad ini dua-duanya ditujukan untuk orang-orang munafik. Di surat Muhammad dikatakan, afala yatadabbarun Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau kalau mereka ada kuncinya, ada penutupnya, locked. Berarti orang munafik, keras kalbunya. Maka siapapun kita, meskipun mengklaim muslim, kalau tidak terbiasa tadabbur Quran, berarti kalbunya terkunci. Terserah mau berkilah apa, kesibukan, anak, keluarga, penyakit, semua bukan alasan. Bukan alasan. Tapi kalau misalnya alasannya karena saya jahil, itu juga bukan alasan sebenarnya. Berapa lama kita hidup? Lebih dari 20 tahun. Mana belajar Al-Qurannya? Pertanyaan itu. Kedua, ayat afalam yadabbarul qaul, dan juga kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Dua ayat terakhir ini ditujukan untuk orang-orang kafir. Mana untuk orang Islam? Kenapa orang Islam di sini diperintahkan? Karena orang Islam itu pasti tadabbur, orang beriman pasti tadabbur. Yang artinya orang yang tidak mentadabburi imma orang kafir, imma orang munafik. Selesai. Sekarang ayo kita introspeksi diri kita. Satu hari berapa ayat kita mentadabburi? Ternyata tidak. Jangan sampai kita mengkafirkan diri sendiri. Atau mungkin ada kemunafikan yang terjangkit di dalam kalbu kita. Di sini tidak ada khitab untuk orang mukmin. Karena apa? Sudah jelas orang mukmin ya simahnya atau merupakan kekhususan orang beriman tadabbur. Gak harus menjadi ahli tafsir, enggak. Dia boleh bertaklid pada kitab-kitab tafsir. Bahkan itu yang seharusnya, kalau misalnya gak bisa apa-apa. Tapi kalau kitab tafsir nggak punya, Al-Quran berdebu, kalaupun punya di HP, dan HP pun lebih sering dipakai untuk chatting, message, dan semacam. Al-Qurannya ditinggalkan di rumah, HP ada dengan alasan HP lebih enak, lebih enteng, lebih fleksibel dan sebagainya. Ya. Di lain sisi, Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberinya rezeki, Allah Ta'ala telah mempermudah baginya perjalanan menuju ke sana kemari dengan motor, mobil. Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia dalam perjalanan. Allah Ta'ala telah memberinya dia keuangan yang cukup. Jikapun Allah Ta'ala memberinya penyakit, dia memberikan kesembuhan setelahnya. Tetapi ketika setelah diberikan itu semua, mana feedback dari kita? Ternyata Al-Quran yang dipakai di aplikasi itu jarang, termasuk yang jarang dibuka. Dan syukur-syukur tidak bisa berdebu, karena ketahuan berdebunya, saking tidak pernah dibaca. Jikapun dibaca, belum tentu paham. Jikapun belum tentu paham, jikapun belum paham, tidak berusaha untuk paham.
Jikapun sudah diingatkan untuk agar memahami, jikapun sudah berusaha untuk paham, baru usaha sedikit menyerah. Antum ketika mencari pasangan, saking senangnya dengan pasangan antum akan mencari tahu siapa dia, seperti apa dia. Tetapi untuk Al-Quran, kita tidak mencari tahu makna ini, maksudnya siapa, maksudnya apa, mana yang lebih dicintai, manusia atau kalam Allah. Kita mempelajari ilmu-ilmu dunia, kemudian kita misalnya terkesima dengan seorang guru, kita mencari tahu siapa dia. Kita terkesima misalnya dengan artis, kita mencari tahu siapa dia. Pernahkah kita terkesima dengan lafal-lafal Al-Quran yang indah ini, sehingga kita mencari tahu apa artinya? Jika iya, alhamdulillah. Jika tidak, ayo mulai sekarang. Kemana saja kita? Tidak harus antum sekarang starting ngebut belajar bahasa, tidak. Antum punya aplikasi gratis, misalnya Android, bahasa Arab dan Qurannya dan terjemahannya, baca. Apakah cukup? Sebenarnya belum cukup. Antum beli kitab tafsir, tanyakan pada orang yang lebih mengetahui dari antum, kitab tafsir apa yang menurut antum, menurutnya cocok untuk antum. Jadikan kitab tersebut sebagai apa yang selalu antum elus-elus dan selalu antum merenung di depannya tiap hari. Karena zaman sekarang qaswatul qalb atau kalbu yang keras itu mendominasi manusia dan menular. Terlebih kita yang tinggal di kota seperti ini, kita sangat butuh pada Al-Quran. Di kota yang televisi mendominasi, di mana-mana kita akan melihat orang-orang semua pada begini semua, pengganti fikir. Kita membutuhkan Al-Quran. Kita membutuhkan sesuatu yang menjejukkan jiwa kita. Sebenarnya kita tahu kita ini banyak salah, kita tahu kita banyak lalainya, tetapi karena pengaruh lingkungan yang keterlaluan, sehingga sulit bagi kita untuk menerobos kebiasaan. Jadi orang beda. Mulailah dari antum menafkahkan harta antum di jalan Allah dengan membeli kitab tafsir. Mulai, meskipun mahal. Karena pemahaman yang sahih terhadap Al-Quran walau satu ayat itu bisa lebih mahal dari dunia dan seisinya. Hafalan Al-Quran misalnya satu ayat itu lebih mahal dan lebih berharga dari dunia dan seisinya. Yang antum hafal, yang kita hafal kalamullah, yang kita pahami kalamullah, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Mana kita selama ini? Belilah kitab tafsir. Jika ada kajian tafsir, ikutilah, dan jangan meremehkan itu sama sekali. Bisa jadi itu menjadi amalan terbaik kita, baik yang belajar ataupun mengajar atau mengadakan kajian. Kajian yang mentadabburi kalamullah, terutama di masjid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicari oleh kita di dunia ini selain rahmat Allah dan ampunan dari Allah? Sedangkan ketika kita di majelis seperti ini, dua yang Allah berikan terbesar, rahmat dan ampun. Rahmat didoakan oleh malaikat dengan sayap-sayap malaikat, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pencari ilmu syar'i sampai ikan di lautan pun mereka mendoakan orang yang mencari ilmu syar'i dan mengajarkan.
Apakah kesempatan mengajarkan ilmu syar'i itu hanya untuk saya dan untuk para guru lain? Tidak. Untuk antum semua. Karena kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah seorang yang bertanggung jawab. Dan setiapnya bertanggung jawab pada siapa? Ra'iyah, yang dibimbingnya. Lelaki membimbing keluarganya, perempuan membimbing anak-anaknya, sehingga semuanya menjadi pendidik. Pendidik untuk mencetak generasi robbani. Dan generasi robbani demi Allah tidak akan tercetak jika tidak sesuai atau tidak dengan standar Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun banyak orang, tapi tidak standar Al-Quran dan As-Sunnah, demi Allah, itu bukanlah didikan robbaniyah. Dan tidak mungkin seseorang mendidik dengan standar Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengilmuinya terlebih dahulu. Wallahi tidak akan mungkin. Oleh karena mencari ilmu di masa muda itu adalah kepentingan tersendiri, yang jika tidak, demi Allah, antum kita semua akan menyesal. Akan menyesal. Terutama di zaman yang sekarang Allah sudah buka semuanya. Demi Allah, kita akan menyesal jika dari sekarang kita tidak memulai kegiatan yang benar-benar untuk mendalami ayat Allah dan mendalami sunnah Rasul, kemudian mempraktekannya, kemudian menyebarkannya. Siapapun pengajar yang antum hadapi, siapapun yang memberikan antum manfaat, mudanya dia atau tuanya dia, fakirnya dia atau kayanya dia, selama yang disampaikan adalah ilmu yang sahih, maka terimalah dan janganlah menjadi seorang yang mustakbir. Dua mim yang tidak akan pernah belajar: mustakbir dan mustahil. Mustakbir adalah orang yang sombong, mustahil adalah orang yang malu, tidak belajar. Dan yang memblending keduanya, yang paling buruk, puncaknya adalah orang yang gengsi. Dia memblending antara mustakbir, kesombongan, dan mustahil, malu, gengsi. Gengsi. Apapun alasannya, karena gengsi. Padahal jahil. Sedangkan kita tahu orang yang miskin tapi sombong itu jauh lebih buruk daripada orang kaya tapi sombong. Sebagaimana orang yang jahil tapi gengsi jauh lebih buruk daripada orang yang berilmu tapi sombong. Maka ketika kita tahu kita jahil, kita tahu banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak paham maknanya, jangan sombong. Belum apa-apa sudah sombong, belum apa-apa sudah mengingkari, belum apa-apa sudah merendahkan orang yang jauh di atas. Maka janganlah sombong, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati ilmunya. Jangan pernah sombong dan malu. Memang ada adab-adabnya untuk bertanya, malu bertanya. Nah, malu dalam bertanya ada koridor, ada batasannya. Tapi tetap kita ingat kejahilan diri kita, sehingga seakan sekarang menjadi darurat bagi kita untuk memulai belajar. Dan yang lebih buruk lagi jika lulusan pesantren atau lulusan dari kampus syariah keluar tidak menjadi orang yang seharusnya mencerminkan dia lulusan pesantren atau kampus syariah. Demi Allah, jauh lebih buruk daripada orang yang dari awal sampai akhir standar aja. Jauh lebih buruk. Bahkan apa jawabannya nanti ketika Allah tanyakan, kemana saja ilmu yang telah aku berikan kepadamu? Dan betapa banyaknya lulusan-lulusan pesantren yang kemudian ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, terlebih bagi orang lain. Dan di sini ilmunya bukanlah dia lulusan pesantren atau dia lulusan pesantren atau bukan. Ilmunya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyadarkan kita akan kejahilan dan kelalaian kita di waktu sebelumnya, maka apakah kita tetap seperti ini?
misalnya memang antum sanggup, ada waktu, belajarlah bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab sebelum wafat. Minimal berusaha sebelum wafat. Berapapun usia antum, berapapun usia kita, belajarlah bahasa Arab. Minimalisir hal-hal yang sebenarnya tidak antum butuhkan, bahkan bermudarat. Chatting tak bermanfaat misalnya, minimalisir. Penggunaan gadget atau gadget yang antum biasa gunakan untuk hal-hal yang jika antum tinggalkan itu lebih berfaedah bagi antum. Chatting yang tidak ada makna. Kalaupun sekali-kali hiburan, berkali-kali musibah buat mukmin, buat seorang beriman. Karena waktu itu sempit, hayat kita terbatas, sempit. Namun ilmu itu begitu luas. Jikapun kita seumur hidup tanpa tidur menimba ilmu, tidak semua ilmu kita dapatkan. Ketika kita bersungguh-sungguh terhadap ilmu 100%, ilmu akan memberi dirinya 50%. Jika kita bersungguh-sungguh setengah saja, ilmu memberi kita 25%. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, tidak ada pemberian dari ilmu terhadap kita. Dan itu tercermin dengan apakah dia ketika kajian hadir telat atau dari awal, apakah dia rutin, apakah dia bersyukur atau tidak dengan ilmu yang sebagainya. Bersyukurlah dengan adanya majelis taklim di tengah kota seperti ini, di tengah kota Jakarta. Antum keluar dari sini, langsung antum melihat hal yang kontradiktif dengan yang di buku. Sehingga di sini yang antum butuhkan adalah hal-hal seperti ini. Bagaimana bisa membalansi kehidupan kita supaya tidak ikutan mereka, supaya kita tidak ikutan mereka. Sibukkanlah diri dengan ilmu dan amal. Jika ada kesempatan dan waktu luang untuk menimba ilmu alat seperti Arabic, timbalah ia. Meskipun antum bayar 1 juta sebulan, itu wallahi tidak sebanding dengan manfaat yang kemudian antum dapatkan. Jika antum di antara antum yang bisa bahasa Arab sekarang dan bisa membaca literatur Arabik, demi Allah, jika dunia diberi sekarang dengan kemampuan untuk membaca literatur Arabik, demi Allah dunia tidak ada secuil pun maknanya. Tidak ada. Jika antum bisa bahasa Arab, kemudian mentadabburi ayat-ayat Allah, kemudian antum melihat hadis-hadis Nabi, ketika antum mendengar ayat-ayat Allah, antum tahu artinya. Ketika antum melihat ciptaan-ciptaan Allah, antum tahu ayat-ayat Allah yang di Al-Quran berkaitan dengan itu. Demi Allah itu tidak ada yang menandingi keindahan lebih dari itu. Apapun rezeki yang Allah berikan, tidak ada rezeki yang melampaui rezeki iman kepada kita semua. Kenikmatan yang melampaui dari kenikmatan iman tidak ada. Sehingga kita harus setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita mencari kenikmatan Allah dari berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berupa keimanan. Dan keimanan orang tergantung dari ilmu dan pengamalannya, bukan tergantung dari ilmunya semata, tergantung dari ilmu dan pengamalannya. Percuma ilmu banyak diamalkan, tidak, keimanannya sedikit. Percuma amalnya banyak, ilmunya tidak, yang ada justru kesesatan. Oleh karena di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim kenapa? Yahudi. Untuk siapa Yahudi? Waladdallin untuk Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Mereka memiliki pengetahuan ilmu tentang kebenaran, mereka mengingkarinya, tidak mengamalkannya. Kenapa Nasrani dinamdallin sesat? Mereka tidak tahu ilmunya, tapi mereka beramal. Sebaliknya kontradiktif. Yang tengah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya para nabi, para siddiqin,
para syuhada dan sholihin. Itu jalan yang paling hebat, jalan yang paling al-maghdubi alaihim dan juga dhalin. Satu pertama al-maghdubi alaihim, kedua al-dhalin. Setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berkaitan mayoritasnya dengan Yahudi. Setelah Al-Baqarah apa? Al-Imran berkaitan dengan Nasrani. Paham itu? Sadari sebelumnya? Tidak sadar kita. Saking jahilnya kita. Padahal itu surat terpanjang dalam Al-Quran. Tapi jahilnya kita tidak tahu dan tidak melihat dari situ. Kemana sebelumnya kita? Kemana perginya kita? Jikalau orang-orang mungkin di malam minggu mereka berhura-hura dan sebagainya, jadilah kita orang yang mencari ilmu. Di saat orang-orang mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan uang demi makanan demi 2 syahwat, perut dan kemaluan, maka jadikan harta kita untuk menambahkan iman dan amal, seperti sedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti membeli kitab-kitab untuk kita baca dan kita amalkan, seperti menafkahkan orang-orang yang ingin menuntut ilmu namun Allah Subhanahu wa taala menunda keberkahan dari. Dan banyak ayat lain yang semisal dengannya di dalam Al-Quran. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan itu menunjukkan adanya sifat-sifatnya. Apabila dinalarkan, suatu ciptaan pasti menunjukkan adanya perbuatan. Dan perbuatan itu pasti menuntut adanya eksistensi, wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan, qudratullah Subhanahu wa taala, kehendak, iradatullah, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab mustahil suatu perbuatan yang bersifat ikhtiar atau manusia muncul dari zat yang tiada, tidak mungkin. Atau muncul dari zat yang ada tetapi tidak kuasa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu dan tidak bergerak, tidak mungkin. Di sini sebenarnya antum bisa kemudian membaca sisa dari bab ini atau subbab ini. Antum baca dengan dalam surat Fussilat misalnya 23. Kemudian antum buka kitab tafsir untuk menambah penjelasan terhadap ayat ini. Antum akan rasakan bedanya ketika membaca terjemahan selesai dengan membaca tafsir terjemahan dengan adanya tafsir terjemahan. Beda rasanya. Ada penambahan makna, penambahan gelora, penambahan kenikmatan. Itu baru membaca satu tambahan dari satu kitab tafsir. Seandainya antum bersabar, meluangkan waktu, bersungguh dan teguh dalam belajar bahasa Arab 2 tahun misalnya, setelah itu pintu gerbang ilmu Allah buka. Terlebih jika Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu, demi Allah pintu gerbang ilmu terbuka. Rahmat Allah terbuka begitu luas, yang tiada batasnya. Kekayaan khazanah kaum muslimin dari zaman salaf sampai sekarang terbuka begitu. Ketika antum membuka satu ayat saja, antum bisa membaca puluhan literatur, puluhan judul kitab yang berbeda berkaitan dengan satu ayat itu. Dalam sehari 24 jam untuk membaca. Misalnya bisa
jauh melampaui dari ilmu dunia, wallahi dari ilmu dunia manapun, tidak sebanding keluasannya dengan ilmu syariah. Tidak sebanding. Demi Allah tidak sebanding dari segi kualitas atau kuantitas, demi Allah tidak sebanding. Sehingga ketika antum belajar tafsir misalnya, hadis misalnya, fiqh, satu dirasat 1 jam dalam seminggu, demi Allah itu lebih berharga dari setahun antum belajar ilmu dunia. Dan sayangnya banyak orang tidak menyadari karena apa? Qaswatun, tidak sadar, jahil dan keras hati. Maka di sini jadikanlah kajian ilmiah syar'iyyah antum momentum untuk membangkitkan keimanan antum. Yang sebelumnya tertidur, kita semua tertidur sebelumnya, nyenyak sekali. Yang kita tidak tahu kapan kematian datang. Jika kita masih tertidur dan tanpa adanya keterjagaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan jadinya nanti? Oleh karena itu, teruslah antum menggali ilmu dan perbanyaklah amal soleh. Contohnya, azan jam berapa? Jam 6 kurang? Insyaallah akhwat ini kemarin juga masih ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Bagaimana batasan dalam berdakwah bagi akhwat? Semampunya akhwat berdakwah. Akhwat terkurung ya seharusnya, yaitu tidak zahir. Dakwah di media sosial itu lebih baik, dan tidak dengan berteman dengan kerumunan laki-laki, itu lebih baik. Akhwat yang berdakwah di media sosial, kemudian misalnya dia berteman dengan banyak para ikhwan, tidak sadar bahwasanya itu lebih memfitnah daripada akhwat yang tidak berjilbab di media sosial. Tidak sadar itu. Batasannya banyak, tetapi tetap dakwahnya akhwat nanti mencetak generasi robbani, itu dakwah terbaik akhwat yang mungkin ganjarannya itu tidak dapat oleh suami. Tidak bisa suami setangguh ibu yang mencetak generasi robbani. Tidak setangguh, tidak sesabar ibu. Jelaskan adab terhadap Al-Quran. Di antaranya adab terhadap Al-Quran, fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Jika diperdengarkan, oleh karena itu diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian di antara adab dan sebagian menjadikannya wajib, dan dalam berpendapat yang wajib yaitu la yamassuhu illa mutahhar. Jangan memegang kecuali yang suci, dalam keadaan suci, tidak junub, atau ketika batal wudunya harus wudu. Itu salah satu adab. Sebagian memang membolehkan, namun tetap itu menjadi adab bagi yang membolehkan memegang mushaf dengan tangan yang tidak suci. Letak atau tempat Al-Quran, tentu Al-Quran ya'lu wa la yu'la alaih. Ketika itu adalah mushaf, maka di atas seperti ini mushaf, ini juga bawahnya mushaf. Di atas kitab lain, bawahnya kitab Indonesia Jepang. Ya, ini kamus Indonesia Jepang. Ya, edukורnya tadi benar-benar. Di atas, ya, jangan di bawah. Lebih baik mana? Menambah hafalan atau mendalami makna beberapa surat, misal surat-surat pendek. Keduanya baik sebenarnya. Namun yang lebih baik mendalami makna beberapa surat pendek kemudian menghafalnya. Jauh lebih baik kita menghafal karena sudah paham maknanya dibandingkan memahami, dibandingkan menghafal karena sekadar terbiasa. Ya. Ini saya jawab singkat aja. Jika kita sudah mempunyai hafalan, mana yang lebih baik? Memperbanyak murojaah atau memperbanyak tilawah? Tentu keduanya, tapi memperbanyak murojaah itu yang lebih sulit sebenarnya.
Karena kesulitan kita yang misalnya sudah punya hafalan beberapa juz, itu bukan di kesulitan menambah hafalan, tapi di kesulitan keeping, mempertahankan hafalan. Masya Allah, ini wajah sekali. Ini surat apa ini? Ini jawabannya saya membacanya juga azan maghrib kemudian. Magang di suatu sekolah yang membiasakan senandung Al-Quran harus mengikuti peraturan tersebut. Apakah sikap saya benar? Karena gak punya hak meninggalkan hal tersebut, tapi harus mengikuti peraturan sekolah. Tepatnya magang jadi dinilai dinilai oleh pihak kampus. Senandung Al-Quran seperti apa? Seperti apa senandung Al-Quran? Kalau di tasbih diserupakan dengan lagu-lagu, itu bisa saja istihza dengan Al-Quran dan bisa menyebabkan kekufuran. Begini ya, anti di sini terapkan kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tiada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini senandung Al-Quran dimaksudkan dan melakukan seperti lagu-lagu fasik seperti itu, maka tinggalkan meskipun nilainya buruk. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang jauh lebih baik daripada yang antum nanti harapkan. Insyaallah. Apapun itu, mungkin suami yang soleh mungkin itu lebih baik daripada ijazah yang kamlaut dan semacamnya. Suami yang kamlaut itu jauh lebih baik daripada ijazah yang kamlaut. Suami yang kamlaut itu membawa nanti ke akhirat dengan keselamatan. Ijazah itu nanti antum mau bilang ini ijazah saya kuliah ke Allah. Tidak. Ayat kauniyah pakai ka bukan qaf. Ayat kauniyah artinya apa? Makhluk. Ayat kauniyah itu adalah semesta alam. Ayat kauniyah adalah semesta alam. Mata kita ayat kauniyah bukan ayat kauniyah. Kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang tersirat. Yang tersurat sebagaimana yang tadi Anda jelaskan di awal, yang tersurat adalah ayat syar'iyah yaitu Al-Quran. Yang tersirat atau terlihat adalah ayat kauniyah yaitu semesta. Simpelnya begitu. Saya sebenarnya mau pakai jilbab paten atau selamanya, tapi terikat sama pekerjaan karena di lingkungan kerja atau manusia sama ingin. Bagaimana sikap saya pakai jilbab atau tidak? Takutnya saya dipecat sama atasan saya sebagai sebagaimana tadi, tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksud kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jadilah jilbab permanen dengan jilbab yang baik. Meskipun nganggur, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti kebaikan yang berlimpah setelahnya. Sebagaimana di surat At-Talaq, baca surat At-Talaq nanti wahai saudari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar, dan akan merizkikan dari apa yang tidak dia sangkakan, dari sisi yang tidak disangka. Wallahi itu akan terjadi kalau misalnya anti tetap kekeh berjilbab karena ingin menjalankan syariat Allah. Demi Allah akan terjadi dan akan Allah berikan yang lebih baik dan jauh lebih baik dari apa yang anti punya sekarang. Demi Allah. Sebagaimana janji Allah. Itu janji dari Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan membatalkan janji. Ya. Segitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat dan amalan yang bertaufiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.